wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiona Dadaga Setia dengan NIM 2231042, kelas Perbankan Syariah 4B. Baik, di sini saya dari kelompok 7 yang akan menjelaskan materi tentang hadis-hadis hutang piutang sebagai berikut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang pengertian hutang piutang. Di dalam pandangan Islam, hutang piutang atau minjam peminjam telah dikenal dengan istilah al-qard. Makna al-qard secara terminologi atau bahasa ialah al-qardtu yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut al-qard karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang, sedangkan secara terminologis atau istilah syar'i, makna al-qard ialah menyerahkan harta atau uang sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya pada suatu saat sesuai dengan padanannya. Berikutnya ada hadis yang menjelaskan tentang hutang piutang dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, yufuru lis-syahidi kullu zanbi illa daina, yang artinya semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Adapun hadis menurut riwayat Ahmad Tirmizi yang artinya nasib seorang muslim tergantung pada hutangnya sampai ia melunasinya. Lalu ada hadis riwayat Muslim yang artinya mati di jalan Allah atau mati syahid menebus segala sesuatu kecuali hutang. Lalu ada yang menjelaskan hadis menurut riwayat Bukhari yang artinya aku adalah paling utamanya orang beriman. Barang siapa yang mati dan punya hutang maka wajib melunasinya. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka hutang itu dikenakan para ahli waris. Selanjutnya ada hukum hutang piutang. Ada 3. Yang pertama, hukum orang yang berhutang adalah mubah atau boleh. Sedangkan orang yang memberi hutang, hukumnya sunnah. Karena ia termasuk orang yang menolong sesama. Yang kedua, hukum orang yang berhutang dan yang menghutangi menjadi wajib jika dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Ketiga, hukum hutang menjadi haram jika memberikan hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya ada dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang hutang piutang. Surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan atau rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 245. Ada hikmah hutang piutang. Yang pertama itu ada bagi orang yang berhutang itu ada 5. Yang pertama, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah rasa peduli dan empati pada semua. Dan ketiga, itu menumbuhkan rasa solidaritas. Yang keempat, mempererat tali silaturahmi. Yang kelima, yaitu menambah pahala karena sebagai ladang ibadah. Selanjutnya ada hikmah bagi yang berhutang. Yang pertama, menguji kesabaran dan keimanan. Yang kedua, dapat membantu terpenuhnya kebutuhan kehidupnya. 3, kesulitan hidupnya menjadi berkurang. Yang keempat itu bisa untuk membuka lapangan usaha dari modal uang hasil berhutang. Selanjutnya ada rukun dan syarat hutang piutang. Yang pertama, harta yang dihutangkan jelas dan dari harta yang halal. Yang kedua, itu pemberi pinjaman tidak dibolehkan mengungkit masalah hutang dan tidak menyakiti perasaan pihak yang piutang. Yang ketiga, pihak yang piutang atau peminjam niatnya adalah untuk mencukupi keperluannya
dan mendapat ridha Allah dengan mempergunakan yang dihutangkan secara benar. Yang terakhir itu harta yang dihutangkan tidak membuat atau memberi kelebihan atau keuntungan kepada pihak yang mempiutangkan. Adapun materi yang terakhir yaitu tentang adab hutang piutang. 1. Ada perjanjian tertulis dan saksi yang dapat dipercaya. Yang kedua, pihak pemberi hutang tidak mendapatkan keuntungan apapun dari apa yang dipiutangkan. Yang ketiga, sebaiknya berhutang pada orang yang soleh dan memiliki penghasilan yang halal. Yang keempat, berhutang hanya dalam keadaan terdesak atau darurat saja. Yang kelima, hutang piutang tidak disertai dengan jual beli. Yang keenam, memberitahukan kepada pihak pemberi hutang jika akan terlambat untuk melunasi hutang. Yang ketujuh, pihak piutang menggunakan harta yang dihutang dengan sebaik mungkin. Yang kedelapan, pihak piutang sadar akan hutangnya dan berniat untuk segera melunasi. Dan yang terakhir, jika ada keterlambatan pelunasan, segera diberitahukan kepada pihak yang berpiutang secara baik. Itulah yang dapat saya sampaikan materi tentang hutang piutang. Saya mohon maaf atas kekurangannya, dan apabila ada kesalahan kata, saya mohon ampun kepada Allah SWT. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.